warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali kita membahas ya seputar tentang problem eh, yang ditemukan beberapa apa ya eh, apa namanya penonton yang menonton channel saya, kemudian dia bertanya kepada saya. Jadi di sini saya akan jawaban yang saya bagikan atau yang saya share kepada penanya tersebut akan saya buat videonya. Jadi pada pertanyaan ini ialah dia bertanya tentang bagaimana mengatasi grafik atau teks grafik yang tidak tampil ketika kita menggunakan plot. Kemudian di dalam program yang tersebut dia menggunakan kepulangan ya, atau looping. Jadi langsung saja kita akan coba model apa sih sebenarnya program yang dia buat gitu ya. Kita buat di sini misalnya edit. Kita buka terlebih dahulu tombol atau jendela editor ya. Jadi di sini ya pertama tuh kita mengandaikan kasusnya seperti ini. Jadi saya tidak menampilkan coding atau problem atau pertanyaan persis ya seperti yang pernah saya sampaikan, karena saya takut menyembunyikan ini seseorang yang menjaga kode etik ya istilahnya gitu. Saya nggak suka juga mengeserkan pribadi orang lain. Kemudian kita anggap di sini problemnya ialah ketika kita mengupload satu grafik. Masa yang pertama itu ketika kita ngupload grafik ya, ternyata grafik kita itu tidak muncul ya. Oke, jadi di sini kita akan ulas sedikit ya tentang cara membuat grafik berarti ya. Oke. Yang pertama itu tentu saja jika kita akan membuat suatu grafik ya. Jadi kita mestilah terlebih dahulu memerlukan data. Nah, jadi itu yang perlu diingat ya. Jadi ketika kita membuat grafik apapun ya dengan menggunakan software MATLAB atau saya kira software manapun yang jenisnya untuk menampilkan atau menghasilkan suatu grafik, maka mestilah memiliki data terlebih dahulu grafiknya untuk membuat grafiknya. Jika tidak ada data, saya rasa grafiknya tidak akan ada. Oke, jadi seperti itu ya. Lalu kita misalkan data yang kita buat misalnya A sama dengan 1 sampai 5 saja. Oke, kemudian B sama dengan sin A gitu ya. Sinus dari A. Sinus dari A. Oke, seperti ini. Lalu datanya ini teman-teman ya. Sekarang kan datanya jika kita di sini kan saya akan menggunakan jendela editor, namun di sini saya tidak akan simpan. Namun cara menjalankannya di sini terlihat di jendela workspace-nya kosong ya. Berarti ini belum dimasukkan. Nah, di sini saya akan jalankannya. Teman-teman ya, kalau ingin mencoba di jendela editor, bisa dengan metode lain, misalnya menyimpan editor ini disimpan dengan nama file ya. Ingat, dalam menulis nama file suatu editor tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi di sini jika ingin teman-teman menyimpannya silahkan. Saya tidak menyimpan ya, saya ingin membahasnya saja. Lalu bagaimana cara menjalankannya? Saya menjalankan itu menggunakan seleksi. Nah, saya seleksi, kemudian saya evaluasi seperti ini. Oke, maka akan dijalankan yang saya seleksi, kemudian akan ditampilkan hasilnya atau disimpan nama variabel-variabel yang dideklarasikan disimpan di jendela workspace. Intinya ini sama saja teman-teman ya. Jika kita seperti ini clear, ini kan dihapus, kemudian ini kita copy, kemudian di sini kita pastekan, kemudian kita enter. Nah, hasilnya sama saja ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya dalam menggunakan evaluasi seleksi. Di sini saya seleksi yang bagian atas saja, maka yang akan dijalankan bagian A yang saja. Jika saya jalankan yang B, maka yang dijalankan yang B. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu ya yang akan saya gunakan ketika menjelaskan cara membuat plot grafik ini. Nah, di sini kita sudah bisa membuat grafik. Misalnya di sini plot A, B. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat tipe garisnya boleh. Jika kita menentukan model garis grafiknya silakan. Kemudian jika hanya seperti ini teman-teman ingin membuat grafiknya silakan ya, seperti ini juga sudah bisa. Ini seperti ini juga sudah bisa dijalankan. Ini akan menghasilkan grafik. Oke. Nah, seperti ini. Jika saya menambahkan yang tadi di sini seperti ini. Oke, saya akan evaluasi. Saya minimize harusnya. Kemudian saya akan jalankan yang saya seleksi. Nah, intinya di sini ini adalah hasil grafik yang pertama dan ini adalah hasil grafik yang kedua. Oke, jadi saya akan menggunakan model garis yang putus-putus ya, kemudian dia berwarna hitam. Oke, jadi seperti itu tampilan grafiknya.
Nah, di sini sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita tidak memahami ya bagaimana cara ngupload atau data yang kita upload sebenarnya itu bagaimana yang diupload oleh software MATLAB ya. Misalnya seperti ini. Kita memiliki data A. Data A, kita lihat di sini was, kita menang perintah was. Nah, di sini kita memiliki data A itu sama dengan dasarnya adalah 5. Dan B itu juga 5. Nah, lalu ketika kita mengupload, ternyata yang kita upload itu hanya satu data saja. Nah, bagaimana? Apa yang terjadi? Nah, jadi ini ya kasus yang atau persoalan yang saya jumpai ya dari penanya. Dia bertanya kenapa grafiknya tidak muncul. Itu hal yang biasa ketika kita mengupload data seperti ini. Kita copy yang ini, kita copy. Oke. Misalnya A1, B1 seperti ini. B1, kemudian kita kasih judul, title, kemudian grafik 1. Oke, sekarang kita akan seleksi, kemudian akan kita evaluasi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi grafik 1 gitu ya. Ketika kita ngupload satu data saja, maka tidak akan muncul grafiknya. Oke, seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan dengan perulangan ya? Nah, jadi di sini kasusnya dia menggunakan perulangan untuk menampilkan satu grafik. Misalnya seperti ini, for i sama dengan 1 sampai 5 seperti itu. Kemudian saya buat misalnya A2 sama dengan A dikali dengan I ya, I. Kemudian kita buat grafiknya seperti ini, plot bukan di luar ini, ini sudah N ya, N sini. Oke, kemudian figur, kemudian plot A2 koma I ya. Oke, atau I koma itu, I koma A2 seperti itu. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Kasusnya itu ialah data di atas. Misalnya A2 belum dideklarasi, ini A2, ini A1. Oke, ini kita hapus atau kita buat bagian bawah saja. Dan ini kita komentarkan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kasusnya itu memiliki data di program itu, memiliki data sebelumnya, kemudian data yang disimpan dalam variabel tersebut diperbarui dengan mengalihkannya dengan angka yang menjadi indeks perulangan. Kemudian hasilnya itu akan diplot ya, akan diplot agar menghasilkan suatu grafik. Nah, oke, sekarang kita hapus terlebih dahulu yang sini CLC. Nah, sekarang kita akan jalankan. Coba kita jalankan yang di sini. Oke, jalan. Kemudian kita filter A2. Oke, di sini salah ya. Coba di sini kan seperti itu ya. Seperti ini kita coba. Oke, belum jumpa. Oke, seperti ini. Seperti itu ya. Di sini kasusnya itu ialah kalau kita menggunakan for atau perulangan untuk membuat data, kemudian data tersebut akan dijadikan sebagai data grafik. Maka haruslah terlebih dahulu ya, saya menyarankan seperti ini ya. Di sini tuh agar dibuat indeks gitu ya. Misalnya seperti ini. Kenapa tidak muncul grafiknya ya seperti ini? Kita close all, kita tutup semuanya, guna CLC, ini clear. Oke teman-teman ya, hapus semuanya, bersih semua ya. Oke, nah di sini jika kita jalan ulang, Ctrl A, dari sini saja. Yang dari sini saja kita evaluasi, kita seleksi. Nah, lalu grafiknya tidak muncul. Nah, ini grafik yang tidak muncul sama halnya dengan yang kita buat sebelumnya, yaitu apabila kita ngupload datanya hanya satu data. Oke, sekarang kita lihat was ya. Was I sama dengan 1. Kemudian A, oke, A 1 kali 5, A2 5, oke, I sama dengan 1. Jadi teman-teman ya, ketika kita hanya memiliki satu
data saja yang diupload, maka grafiknya otomatis tidak muncul. Lalu kalau kita membuat atau jika kita ingin membuat data dengan perulangan, saya menyarankan agar menggunakan indeks seperti ini ya, indeks di sini. Misalnya ini sama saja teman-teman ya. Yang saya ingin jelaskan ialah perulangan ya. Misalnya seperti ini, A sama dengan 2, maka A sama dengan 2. Oke. Jika kita menulis A sama dengan 3, maka A sama dengan 3. Nah, ini teman-teman ya, A sama dengan 3. Jika kita buat A sama dengan 4, maka A sama dengan 4. Nah, oke, di sini programnya kita rombak sedikit. Kita buat di sini A sama dengan I misalnya. I tambah 1. Seperti itu. Atau I saja, atau I tambah 1 boleh. Kita coba I tambah 1 seperti itu. Nah, jadi dari sini teman-teman, kita bisa kita bisa prediksi data A2 ya, yang akan dihasilkan dengan menggunakan program for dan n atau perulangan ini. Tentu saja akan menghasilkan satu data sama yang seperti kita tulis sebelumnya. Ya, ini A sama dengan 2, maka A sama dengan 2. A sama dengan 3, maka A sama dengan 3. A sama dengan 4, maka A sama dengan 4. Nah, jika kita menulis seperti itu, dan ini seperti ini, maka hasilnya akan sama yang seperti sebelumnya. Maka di sini kita akan lihat A2 sama dengan I tambah 1. Maka hasilnya ialah I A2 akan bernilai 6. Kenapa 6? Karena I yang paling terakhir akan bernilai 5. Ya, di sini 5. Kemudian 5 tersebut ditambah 1. Maka itu adalah hasil dari A2. Oke, sekarang kita evaluasi. Nah, ini dia teman-teman ya. A2 sama dengan 6. Nah, seperti itu. Lalu, jika kita uploadkan ya. Maka tentu saja ia tidak akan menampilkan grafik. Oke, jadi dapat sedikit ya. Ternyata kalau kita membuat grafik itu, jika kita hanya upload satu grafik saja, satu data grafik saja, maka grafiknya tidak akan muncul. Nah, jadi itu teman-teman ya, masalahnya ketika grafik tidak muncul, salah satu penyebabnya ialah data yang kita upload itu hanya satu saja. Oke lah, kita lanjutkan. Bagaimana solusinya? Nah, jadi solusinya ketika kita membuat grafik ya, grafiknya tidak muncul, maka yang pertama tuh ya kita cek terlebih dahulu ya, data kita tuh apakah dari satu data atau banyak data. Nah, jika data yang kita maksud ternyata datanya itu banyak, maka kita perlu perbaiki cara penulisannya di Software supaya data yang banyak itu terinput ya. Jadi jangan sampai yang kita maksud data yang kita miliki untuk buat grafik itu banyak, tetapi yang dibaca oleh Software hanya satu saja ya. Jadi itu sepertinya. Jadi kasusnya ialah cara menulis atau menginputkan data ke dalam suatu variabel, kemudian variabel tersebut akan dijadikan data grafik. Nah, variabel yang dimaksud dengan tujuan akan memiliki banyak data, ternyata tidak memiliki, hanya memiliki satu data. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi kita tuh harus memastikan bahwasanya data yang banyak yang kita peroleh berdasarkan variabel data tersebut masuk semuanya atau tersimpan semuanya ke dalam variabel yang kita buat dalam program Nah, oke, jadi seperti itu. Lalu jika kita ingin membuat data yang banyak atau memperbarui data dengan menggunakan perulangan ya, atau menggunakan for n, tentu saja kita harus di sini atau di akhir ini kita hapus ya. Oke, maka kita harus menyediakan indeks ya, indeks. Intinya kita di sini sama dengan apa? Jika kita langsung di jendela komunitas seperti ini teman-teman. Tas LC. Nah, jika sebelumnya kita menulis A sama dengan 1, maka A sama dengan 1. Jika kita menulis sama seperti sebelumnya, jika A sama dengan 2, jika kita tulis A sama dengan 2, seperti itu ya. Lalu kita ingin memperbarui data ya, data A tersebut agar ditulis seluruhnya, maka kita harus menyertakan yang namanya indeks ya. Misalnya saya tulis seperti ini, A1 sama dengan, oke, saya tulis saja di jendela editor, misalnya seperti ini, saya tulis A1 ya, buat indeks biasanya seperti ini. Tadi konsepnya itu di sini indeks seperti itu. Kemudian ini nilainya apa gitu ya. Nah, seperti itu saya buat seperti ini, A sama dengan nomor indeks. Ini nomor indeks A1 misalnya, kemudian sama dengan 5 seperti itu, atau ya 5 saja, 5. Kemudian ini kita copy paste, kita copy itu 2, 3. Oke, di sini kita ganti seperti ini.
Lalu di sini kita buat 15, 25, 35, 45, 55. Nah, ini yang namanya indeks. Jika kita tulis, maka nilai A ya di sini kita lihat, kita juga bisa cek sebelumnya. Di sini kita menggunakan perintah was. A itu adalah 1 kali 1. Nah, seperti yang kita tulis sebelumnya ya. Lalu jika kita menggunakan indeks bias seperti ini ya, kita jalankan, maka akan menghasilkan data A yang size sekarang kita lihat, kita cek was. Nah, sekarang nilai dari A sudah 6 ya, berarti ada 6 data. Jadi data yang kita tulis semuanya di indeks apa, dengan menggunakan indeks tadi sudah masuk semuanya ke dalam variabel A. Oke, jadi seperti itu ya. Intinya jika kita menyimpan banyak data, kita harus menyertakan indeks bias. Nah, jadi data seperti ini nih, kita bisa buat plot grafiknya, atau belum sampai ke grafik. Nah, jadi yang seperti ini kita komentar terlebih dahulu. Akan kita masukkan ke dalam perulangan atau for gitu ya. Jadi di sini sekarang kan I-nya kalau kita jalankan ini A2-nya, kita clear terlebih dahulu semuanya. CLC clear, CLC. Oke, sekarang datanya sudah terhapus semuanya. Nah, yang kita fokus dari variabel A2 ya. Jika kita jalankan yang perulangan ini, maka A2 akan bernilai 1 saja. Ups. Oke, ini ada I, ada A2. Di sini kita buat tambah 2. Kita buat A2. Tengok was. Oke ya. Ya berarti A2-nya bernilai 1 data saja, sama dengan I-nya. Oke. Jadi kalau kita ingin membuat data dengan menggunakan for ini, A2 ini, kemudian kita buat di sini indeks biasnya itu ialah nilai dari I ya. Berarti di sini A1, A2, A3, A4, A5. Seperti itu ya. Maka tadinya A2 yang di sini bernilai 1, yang di sini 6 ya, 6. Nah, sekarang kita akan lihat jika kita menggunakan indeks bias ya, bukan indeks bias tapi nomor indeks. Salah, saya bilang. Oke, sekarang kita evaluasi. Nah, sekarang terlihat nilai A2 sekarang sudah tidak lagi terdiri dari 1 data. Berarti dia sekarang sudah menjadi 5 data, 1 kali 5. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika kita membuat grafik dari data yang dihasilkan dengan perulangan ya, kemudian tiba-tiba grafik kita tidak muncul ya, atau tidak masang grafik, maka salah satu penyebabnya ialah variabel yang kita jadikan simpanan data itu hanya memiliki 1 data. Nah, lalu sebenarnya yang kita maksud misalnya di sini sebenarnya memiliki banyak data, tetapi kalau kita tidak membuat indeks bias bukan indeks bias, nomor indeksnya, maka A2 itu atau data yang banyak tadi yang sepertinya kita merencanakan atau merancang data A2 itu seluruhnya adalah dari I tambah 1. Ternyata ketika diulang-ulang ya ternyata nilai A itu cuma 1 hasil dari perulangannya. Kenapa? Karena diperbarui terus, sama seperti sebelumnya teman-teman ya. A sama dengan 2 gitu ya. Jadi kita buat A sama dengan 3, kemudian A yang 2 nya hilang gitu ya. Yang sekarang nilai A itu 3, padahal yang kita maksud adalah A itu ada nilainya 2, ada nilainya 3 seperti itu ya. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, saya ulang lagi, maka kita harus menggunakan nomor ya. Nomor indeks itu teman-teman bisa membuatnya secara manual ya, sama seperti sebelumnya. Yang di sini ini A1, 2, 3, 4, 5 bisa seperti ini. Jika kita menggunakan perulangan atau variabel perulangan ya, di sini ada I ya, kita bisa buat I seperti ini. Maka yang seperti ini juga bisa menghasilkan banyak data ke dalam suatu variabel. Jadi intinya seperti ini ya. Jadi intinya kenapa grafik tidak muncul itu ya, ialah salah satunya ialah grafik atau data grafik yang akan kita upload itu hanya memiliki 1 data. Oke. Jadi solusi yang kedua, bagaimana cara memperbarui data yang kita masuk datanya banyak supaya ternyata yang dibaca Matlet hanya 1 saja dan tinggal yang dibaca gitu ya. Nah, saya menyarankan dengan menyatakan indeks bias. Jadi 2 ini jawabannya saya. Teman-teman itu memplot grafik ya tidak muncul, kemudian ketika memperbarui data ketika menginputkan data ternyata datanya tidak masuk, ketika menggunakan for dan and, saya menyarankannya menggunakan nomor indeks dari variabel yang kita anggap sebagai penyimpan data. Nah, sekarang kita akan upload yang ini untuk membukti yang terakhir ini. Kita upload. Oke. Ternyata di sini tidak menghasilkan grafik ya. Oke, sekarang kita lihat apa problemnya. Oh, problemnya adalah I ya.
Di sini kita memiliki data A2 nya sudah banyak, kan A2 ingat A2 sudah banyak, I nya ternyata 1, ya itu bernilai 5 saja. Kita ganti saja di sini nilainya A misalnya. Oke. Ops. A 1 sampai 5. Belum dijalankan sepanjang. Oke. Nah, sekarang A 5 data ya. Kemudian A2 juga 5 data. Oke, kita jalankan. Oke. Nah, sepertinya jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Kurang lebih kita harus lebih banyak teliti data yang kita input, kemudian cara menginputnya ke dalam software MATLAB ya. Gitu saja sih problemnya ketika grafik yang kita buat dengan software MATLAB itu tidak muncul ya. Kalau penjelasan ini masih kurang jelas ya, silahkan bertanya. Mungkin saya dapat membantu apa yang bisa saya bantu ya. Mungkin saya bisa bantu ya, apalah. Nah, pokoknya inti bertanya lah teman-teman ya. Kalau tidak paham ya, jika saya paham atau saya tahu ya, saya akan bagikan. Namun jika saya tidak tahu, mungkin saya tugas mungkin tugas sama-sama lah, bareng-bareng lah memecahkannya. Oke, sekian dulu pembahasan tentang cara mengatasi grafik ya tidak tampil, kemudian cara input data ke dalam satu variabel, di mana terdapat kekurangan dan kehilafan atau apalah gitu ya. Intinya kurang seperti itu, atau mungkin teman-teman sakit hati semua ya. Jadi mungkin saya minta maaf. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.